Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Minta izin sholat fajar pada penumpangnya. Tukang beca ini dilarang sholat. Selanjutnya, diceritakan pagi itu, Ibnu mangkal di depan salah satu hotel berbintang 5 di daerah Simpang 5 Semarang. Tiba-tiba dari lobi hotel, dia dipanggil oleh seorang pengunjung hotel. Pria itu meminta untuk diantarkan keliling di pusat kota Semarang menggunakan beca. Mendapatkan tawaran tersebut, tentunya Ibnu begitu bahagia, apalagi keluarga sedang menanti di rumah. Sambil menggayuh sepeda, tukang beca itu melihat jam tangannya yang menunjukkan waktu 30 menit menjelang azan subuh. Setelah menyelusuri beberapa jalan, sayup-sayup terdengar suara tarhim dari salah satu masjid yang memberikan tanda jika subuh azan subuh segera berkumandang. Mendengar hal tersebut, Ibnu meminta izin pada penumpangnya. "Mohon maaf ya Pak, boleh tidak bapak saya pindahkan ke beca lain? Emangnya bapak mau kemana?" ucap penumpang itu. "Mohon maaf pak, saya mau pergi ke masjid," ungkap Ibnu. Mendengar kalimat tukang beca itu, penumpang ini merasa kagum. Kemudian melanjutkan pertanyaannya. "Kenapa harus ke masjid?" Dengan polos, Ibnu memberikan jawaban. "Saya sudah lama bertekad untuk mengumandangkan azan di masjid agar orang-orang bangun dan melaksanakan sholat subuh." "Sayangkan Pak kalau kita tidak sholat subuh," jawaban dari seorang tukang beca ini membuat hati penumpangnya berdegup kencang. Namun dia merasa belum puas. Akhirnya penumpang ini kembali melontarkan pertanyaannya. "Pak, bagaimana kalau Pak Ibnu tidak usah ke masjid? Tapi Pak Ibnu temani saya keliling kota dan saya akan membayar Rp500.000 sebagai imbalannya." Ternyata Ibnu memberikan jawaban halus. "Mohon maaf Pak, bukannya menolak. Namun guru saya pernah mengajarkan bahwa sholat subuh fajar lebih mahal daripada dunia beserta isinya." Dinding hati penumpangnya bergemuruh mendengar jawaban semacam itu. Dia sangat takjub melihat ada orang seperti ini. Masih merasa penasaran, ia kembali mencoba menawarkan uang 2 kali lipat pada Ibnu, namun lagi-lagi ditolak. Di saat itulah penumpang ini merasa mendapatkan guru kehidupan, meskipun dia seorang tukang beca. Setelah perbincangan panjang itu, akhirnya sampai pada salah satu masjid. Ibnu langsung membuka pintu gerbang, kemudian menyalakan lampu-lampunya. Di sana masih sepi dan belum ada orang selain mereka. Usai wudhu, Ibnu lalu mengumandangkan azan subuh. Dalam alunan azan tersebut, penumpang beca ini merasa hatinya terguncang. Ya Allah, betapa umat dan bangsa ini amat membutuhkan manusia-manusia hebat seperti Ibnu. Rezekikan kami pemimpin bangsa dan hamba-hamba yang senantiasa kuat beriman dan merasa takut kepadamu, sehingga tiada lagi yang kami cari untuk hidup di dunia ini selain keridhaan dan surgamu. Doa pria tersebut. Sholat subuh akhirnya didirikan pagi itu, lalu dilanjutkan dengan zikir, kemudian bermunajat kepada Allah. Peristiwa ini membuat penumpang itu begitu bersyukur karena menemukan dari seorang tukang beca yang tak pernah terbesit di benaknya, dan ia merasa jika Allah memberikan petunjuk untuk mengajak Ibnu naik haji. Usai berdoa, Ibnu langsung kembali melakukan perjalanannya. "Mari Pak, kita lanjutkan perjalanan keliling kota Semarang." Namun suara rendah itu membuat penumpangnya mendekati Ibnu, lalu memeluknya sambil berkata, "Mohon Pak Ibnu tidak menolak tawaran saya sekali ini. Dalam munajat saya pada Allah,
tadi saya bernazar ingin mengajak Pak Ibnu ke Baitullah. Mohon Bapak tidak menolak tawaran saya ini. Mohon jangan ditolak." Mendengar ucapan penumpangnya, Ibnu serasa tersambar petir. Tidak ada angin dan hujan, ada tawaran naik haji secara gratis. Ibnu tidak menyangka ternyata orang ini dikirim untuk membawanya naik haji. Usai mengantarkan dan berbincang, memang diketahui jika penumpangnya ini bernama Ahmad dan merupakan seorang pengusaha kaya raya. Ia waktu itu jalan-jalan ingin mendapatkan ketenangan, ternyata diketemukan dengan Ibnu. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.